Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabus sayyi'at. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma shirna biman yusiluna ilaik wa jama'na biman yajma'una alaik wa yassir lana minal a'malis salihah ma yujibu lana zulfa ladaik. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita rahmati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syarifah, para berniat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Idris Al-Khidid wal Habib Ahmad Al-Idris wal Habib Alwi Al-Idris wal Habib Usman Al-Idris, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Fadli Muiz. Beliau sebagai pimpinan pondok pesantren Zadul Muttaqin, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita pasti akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anna wa anhum ajma'in. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat bulan Rajab, berkat aulia wassolihin, berkat karamat abah berusaha kumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita, semua keluarga kita mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin,
terkumpul di dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama awliya wassalihin tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam. Maha sucilah Allah yang telah menjalankan hambanya, maksudnya Rasulullah, di waktu malam yang singkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana kedua tempat itu Allah limpahkan keberkahan. Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah dan yang selalu maha mendengar, maha melihat. Kita wajib percaya nabi-nabi itu mempunyai mukjizat. Para ulama, para aulia mempunyai karamat. Apabila kita kada percaya lawan mukjizat, sama hukumnya kita kada percaya dengan kekuasaannya Allah. Sebab mukjizat itu menampati ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Kata Tuhan, para nabi, para rasul itu kada dusta. Tugasnya nabi, tugasnya ulama menyampaikan. Tetapi yang disampaikan ini ada yang percaya, ada yang mendustakan. Ada yang suka, ada yang benci. Kita jangan memandang itu, kita memandang adalah tugas menyampaikan. Sekalipun yang disampaikan benci, kita hanya menyampaikan. Yang maulah taufik hidayah untuk mau menerima apa yang kita sampaikan adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sedih, jangan kecewa apabila tugas kita menyampaikan ada yang benci, ada yang memusuhi. Kita lihat contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi ini adalah kada dusta. Yang paling banyak mempunyai mukjizat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kita setiap tahun mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj sebagai bukti kita cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah Isra dan Mi'raj. Nabi itu adalah dijalankan, dinaikkan. Padahal sidin kadada untuk dinaikkan, dijalankan. Hanya Nabi mengabdi kepada Allah. Hanya Nabi itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mutaba'ah lawan Nabi. Selalu perhatian ubudiyah, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mauncing Allah, dikasih Tuhan. Apabila kita mauncing apapun, kada dikasih Tuhan. Harus kita menghamba, berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memulai dengan kalimat tasbih, menunjukkan kalimat tasbih, kata-katanya singkat tapi isinya adalah padat. Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan dalam kalamnya, sepantasnya
lidah kita gunakan banyak-banyak mengingat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seberapa kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dilepaskan Allah daripada segala macam-macam cobaan. Tapi kita ini sifatnya lengah, lupa. Apabila pembacaan mau aja pembacaan, apabila ada upahan, apa aja bacaan di upahannya, apabila dibacanya amalan sugih bah badanasnya manggawi. Tapi lamun gak ada upahannya, handa koleng yang salah satu kalimat yang sangat baik kita baca subhanallah likulli u'jubatin subhanallah. Tiap apa sesuatu yang aneh yang ganjil, bacalah kalimat subhanallah. Maha sucilah Allah daripada sifat lemah, maha sucilah Allah daripada sifat kekurangan. Seharusnya kita umat Islam yang yakin kepada Allah selalu hatinya gembira, karena Allah Ta'ala betul-betul maha kuasa. Kawa Tuhan ma'alim makan. Andai kata kita menuntut ilmu sudah 5 tahun, sebigi-bigi belum paham, kada kenal dengan ilmu, kada paham dengan ilmu, tapi kita hamba yakin Allah kuasa, belum sampai lagi waktunya. Tetap kita baca, kita kaji itu ilmu, sehingga dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kalau ikam hendak dapat ilmu harus 6 macam. Di antara 6 macam itu syaratnya harus dulu zaman, masa yang lama, waktu yang lawas. Coba kita baca manaqib aulia wassolihin. Kalau kita membaca manaqib orang yang solih, yang penting kita perhatikan mujahadah. 4 tahun beliau menuntut ilmu, sibuk menuntut ilmu, sibuk dengan mengamalkan ilmu. Sebagaimana Datuk Kalampayan menuntut ilmu 35 tahun. Lengkap ilmunya nang dikaji, ilmu batinnya, ilmu lahirnya. Allah kuasa memberikan ilmu kepada aku, tapi waktunya ada ya kah? Kita kada putus asa, tetap kita mengaji karena Allah Ta'ala maha kuasa. Kalau kita memandang Allah Ta'ala kuasa, kada wani kita itu sombong, pantang-pantang berilmu, pantang-pantang sudah berpangkat, lalu mahina-hina lawan kawan yang kada berilmu, mahina-hina kawan yang kada berpangkat, itu namanya sombong. Sehingga bisa dirubah Tuhan yang asalnya alim menjadi jahil, yang asalnya kaya menjadi susah. Jadi tentang Isra dan Mi'raj ini Tuhan menampakkan kudratnya. Harus kita percaya dengan sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita sebagai hamba kadada yang sempurna. Apabila Allah Ta'ala menjalankan Nabi adalah di waktu malam. Kalimat asra itu perjalanan malam. Jadi lamun kita hendak berjalan, pilih waktunya malam, nyaman, dingin, waktu suasananya malam ini baik. Menunjukkan waktu malam lebih mulia pada waktu siang. Allah Ta'ala dengan kekuasaannya menjadikan apapun dengan serba 2 macam. Jadi kalau kita membedakan bah nyaman malam pada siang, bah nyaman kawin pada kada kawin,
nyaman sugih pada sugih, nyaman berilmu daripada bungul tambok. Jadi dengan dua kita kawa membedakan, kawa syukur, kawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kata Allah, kamilah yang menciptakan waktu malam. Waktu malam ini adalah waktu untuk istirahat. Kamilah yang menjadikan waktu siang untuk menjadi penghidupan, menjadi rezeki. Jadi lamun kita bawa usaha malam siang, ini namanya menyalahi aturan Tuhan. Itik ya malam istirahat, binatang yang lain malam istirahat. Harus kita ada istirahat, ada hak mata, ada hak telinga, ada hak badan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita beramal, tapi beramallah dengan sederhana, beramallah dengan baik. Yang penting amalnya baik, bukan banyak. Belum dulu bisa belang ke rumah bangsa kumpul kepada hendak bahaul datu ulun datu kasful ya sidin, alhamdulillah bagus. Aku kada kawan datang, aku mau empatakan di sini. Ulun lihat duit hadiah sidin 5 juta. Kamu kita di kampung ada bahaul asik ya, makanannya samin kena. Aku hendak angkut nasi bungkus. Padahal membagi sebungkusnya kita mengambil 10 bungkus. Kasihan panitia panat. Nah, orang nang soleh kada kawa datang haul bang mau empatakan sebagai cinta lawan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pesan sidin menggawi apapun sedang di sini. Lawan limpat ada bagus. Pian bisa sesengot limpat, makan gang waluh sangkut waluh. Kalimpatan pulang bisi bini bungas, pian karena kau meninggalkan. Bini kajamban umpat kajamban usia balik, biniku hilangnya. Apa kalimpatan bungas? Sakba sulit kita. Bisi bini pulang kada bungas, lambat bangun. Nah, jadi pilih sedang. Kata Imam Ghazali, yang kawa menyedangi sesuatu itu orang nang berilmu. Sebab orang nang berilmu itu punya akal. Apa ini bahayanya, apa keuntungannya. Orang nang berilmu harus berpikirnya. Orang nang berilmu harus perlahan. Dengan perlahan pasti gawiannya akan jadi baik. Istilah dalam kitab itu erotik, perlahan. Apabila banyak terbawa nafsu, apabila kadikitan bisa menyesal, bisa apa. Jadi penting khairul umur awsatuha, paling baik adalah pertengahan. Nah, jadi babagian tenankah sedang-sedang dia. Ini babagian tenan melihat ada di kampung. Kebiasaan kampung ini apabila babagian tenan menyembelih sapi, kita takkan habis pondokan menantu susah. Ini gin kawin anak kita penjual kitab. Kitab ihya dijualnya, kitab anu dijualnya mencukupi dijual. Kalau sah kita menyembelih sapi, menyembelih sapat ya. Yang penting kita jangan ada utang. Yang penting kita jangan ada sangkut paut lawan manusia. Nah, Allah Ta'ala menjalankan Nabi. Nabi disebut Tuhan hamba yang betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu malam, jadi bagus malam ini banyak beribadat.
Aja Allah Ta'ala baca jalni setiap malam, hal min taibin, adakah hamba yang ingin taubat? Aku siap menerima taubat. Hal min sa'ir, adakah yang minta? Hal min mustaghfir, adakah yang minta ampun? Dari kita biasanya malam apabila pukul 2 tabangun, ambil kesempatan bawa sembahyang apa yang paling bagus kita baca, kita gawi di tengah malam itu sembahyang taubat. Kita minta ampun, minta diterima taubat. Pandas berusaha kumpul, kebiasaannya kita lihat, kita dengar doa beliau, nas'aluka taubah wal maghfirah. Ya Allah, ulun minta ampun, ulun ni hamba, ulun ni kada lepas dosa. Kadang dosa kita di mata, kadang dosa kita di telinga, kadang dosa kita dalam hati. Yang penting kita mengaku salah, mengaku banyak dosa. Ditambah lagi kita ini bukan nabi, bukan malaikat, pasti adanya salah. Kalau kita ingat dengan dosa, kita mengaku boy, mengaku hamba, mengaku hina. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengaku salah. Jadi kita memperbaiki hal-hal kita, ya kan. Selain sembahyang taubat adalah sembahyang hajat. Sebab kita ini banyak nang dipinta lawan Tuhan. Nang belum kawin hendak kawin, nang sudah kawin hendak menambahi, tambahi lagi dia. Tapi kada penting tambah bini, pinggang sakit ya lah. Tambah yakin lawan Tuhan, tambah pinandu lawan Tuhan, itu yang penting. Ada doa Nabi, Allahumma zidna wala tamkusna. Kita minta tambah ilmu, tambah pinandu, tambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang solih-solih kada minta itu, nang dipintanya husnul khotimah, minta ma'rifat sebelum mati, yakin lawan Tuhan, kenal lawan Tuhan, hati penuh rasa cinta lawan Tuhan. Ya kisah berkumpul waktu mengaji lawan berbanggil. Apabila sudah pukul 2 ke atas, bangunan sidin sembahyang, membaca amalan wihizan. Apabila berbanggil membaca doa, berkumpul ma'aminakan. Nyaman ma'aminakan kau mengantuk-antuk lah. Sidin membaca sampai jago kumpul berkumpul membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Aku di sini menangis, gue mau maafui sidin anak dzurriyyat sabab anak didik sidin doakan. Gue mendoakan kita ini luar biasa nikmatnya, luar biasa kita himungnya. Nanti gawian orang solih di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita di tengah malam tuh bangun tapi kada ada hendak sembahyang, berdoa kada mau juga, kada terpikir ya kah, sekali bangun hanya sedikit rokok aja ya kah, lampu berkukus, kada terbuka hendak ingat lawan Tuhan. Itu kata Imam Ghazali menunjukkan kita tuh banyak pada dosa, menunjukkan kita ini banyak gawian yang sia-sia, sehingga kita sulit menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Nabi adalah sangat singkat, hanya 3 jam. Tempat perambahan Nabi masih panas-panas. Allah kekuasaannya menjalankannya dengan kehendaknya, dengan singkat, dengan satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa hikmahnya Allah Ta'ala menjalankan supaya Nabi ini melihat kekuasaan Tuhan? Istilah dalam tasawuf itu ada namanya siyahah. Nah, jadi wali di rumah aja dulu, kecuali ada yang penting hanya keluarnya lah. Kadang-kadang dipindahkan gurunya untuk keluar melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah yakin, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi sebelum dijalankan, dada Nabi ini dibedah. Waktu dada Nabi dibedah, Nabi berdiam ya. Kadang-kadang mau ucap, kalau ibu ucapkan apa dadaku dibedah, ikam apai, Nabi diam. Inilah kesempurnaan orang bertauhid. Kata Imam Ghazali selalu taslim. Taslim adalah menerima dengan lapang. Andai kata ba'adu menang, ada batapak dada. Andai kata ba'adu kalah, dadanya luas. Apabila batuk di komik aja, nyamannya bacaannya, tapi pelaksanaannya sulit. Sehingga tauhid tanda orang bertauhid sempurna, kadada ikhtiar lawan Tuhan, kadada maniwas, kadada menggurnum lawan Tuhan, selalu qabul, selalu taslim, selalu himbo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan Nabi semua perbuatan Allah mengandung hikmah. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Semua apapun yang terjadi Tuhan yang maulah. Apa yang terjadi semuanya kada lepas diketahui Tuhan, ditentukan Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Jadi penting kita bertauhid, beradab. Adab tauhid adalah tawakal, adab tauhid adalah taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dilihat Nabi tambah yakin ini adalah bukti keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi, melihat apapun jadi ilmu, melihat apapun jadi iktibar. Kata Imam Ghazali, masaibu qaumin li qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa kepada satu kaum ini menjadi faidah bagi kaum yang lain. Umpama ikam lang mengaji nah tak dapat kawal, kita lihat hanya bangkak. Kada satarangi kupiahnya kesasak. Napa kepalanya binjul? Kenapa kawan jadi binjul? Manu begini ya? Ketahuan abahnya, oh ini kanang manu anakku dihantam sidina. Bah kita ada wajib manu beginian. Paling-paling anak kawin je sudah ya lah. Ada lagi mengganggu beginian napa? Sasak kupiah, belong ya lah. Nah jadi napa musibah? Nah kita jadi contoh lawan kita akibat ini jadi kayak ini. Akibat ini jadi kayak ini, harus kita lihat. Semua apapun kejadian ini jadi ilmu. Orang paham, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi itu melewati beberapa tempat. Ini kata malaikat singgah, ini Taibah ini tempat ikam berpindah di sini. Sehingga tempat yang dilewati Nabi singgah, Nabi sembahyang itu berdoa, mengambil berkat. Jadi gawin mengambil berkat itu Nabi menggawi. Kita pun kemana diundang kita niat mengambil berkat. Alhamdulillah ulun palah saban malam saban siang undangannya. Mudahan ulun bisa ikhlas. Mudahan ulun dikasih mengambil berkat. Tentu dalam jamaah yang banyak ini ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'al berkumpul kumpul bila kita kemana-mana mengambil berkat. Likulli qaumin hadin
tiap-tiap kumpulan yang ikam datangi di situ ada yang membawa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya kita baik sangka, pasti kita akan dapat rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kebaikannya, jangan sampai kita melihat kehinaannya. Andai kata kita melihat kawal ilmunya banyak, ibadahnya banyak, nah kita ambil contoh, aku seharusnya ke ini ilmu bisnis diamalkan. Kita kadang-kadang tak kumpul lawan kawal yang jelek, yang jahat. Umpama kawal ini nang kita kawal ini Bapak Nau, kita ingat aku gin Bapak Nau juga. Kalau batanding bisa gonol panauku. Panau kawal ini hanya sebuncuja. Kalau panauku ini kayak Pulau Kalimantan. Jaga masuk kumpul ingat akan hadis Nabi, al-mu'min bi'atul mu'min. Orang beriman itu jadi yang minat bagi orang yang beriman. Al-Habib Abdullah bin Husin Ba'alawi sini menjelaskan kalimat hadis itu luas. Nah, bisa juga kita melihat orang beriman ini sebagai kenyataan Allah al-mu'min. Tuhan, nama Tuhan itu al-mu'min. Sehingga Nabi adalah melalui melihat lawan neraka dan penghuni neraka, dan Nabi melihat surga dan penghuni surga, supaya ada takut kepada Allah, supaya kita mengharap kepada Allah. Kebanyakannya di dalam neraka itu adalah orang jahil. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengambil dari gurunya kisah Nabi Mi'raj. Tatkala Nabi melihat neraka, yang banyak di neraka itu orang fakir. Nabi takjub, maka orang fakir ini artinya banyak masuk surga. Oh, maksudnya fakir di sini fakir ilmu, bukan fakir harta. Istilah bahasa kita fakir ilmu itu ya jahil, kada mengaji, tauhid kada paham, rukun kada paham, bisa begini ya, bisa kuni berapa rukun mandi, dua jumlah rukun mandi, napa-napa rukun mandi nang dua itu sabun lawan gayung, bongol. Si anak banyak balasan luasan, anak hantu ini itu ya kan hantu mandi. Nah tasawufnya kada tahu juga. Nah jadi bagus sekali kita mengaji di pondok, ada ambil ilmu. Nabi senang bila umatnya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Apakah lagi yang menuntut ilmu ini berniat Nabi? Sangat senang Nabi kalau ilmu nang dikaji. Sebab ilmu ini adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita percaya adanya neraka, adanya surga. Sehingga dikatakan Nabi dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku semuanya bakal masuk ke dalam surga. Ada nang kada hokon masuk surga, anggan. Pada surga itu wadah nikmat, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Sehingga Nabi bertanya, sahabat bertanya, apa dimaksud nang anggan itu, nang kada mau masuk surga? Nabi menjawab, man aqani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang nang taat kepada hukum yang disampaikan Nabi, beriman kepada Nabi, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, meninggalkan apa yang dilarang Nabi, itu nang bakal masuk surga. Orang nang kada taat lawan Nabi, melawan hukum Nabi, itu nang bakal masuk neraka. Nah
Nah, jadi kita taat-taat. Setiap apa yang diperintahkan Nabi tentu mengandung faidah, mengandung manfaat, faidah, amal yang kita gawi kembali kepada kita. Setiap larangan yang dicegah oleh Nabi itu bahaya. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, karena beliau digelar dengan sakran, mabuk lawan Tuhan, asik lawan Tuhan. Kata beliau dalam akidahnya, wa anna khairan dunya wal akhirah fi taatillah, wa anna syarrad dunya wal akhirah fi maksiatillah. Harus ditanamkan di dalam hati, diyakinkan bahwasanya kita melakukan kebaikan, taat kepada Allah, taat dengan hukum Tuhan, kita mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Sebaliknya kita kalau menantang hukumnya Allah Ta'ala, kita di dalam kerugian. Nah, jadi penting kita menuntut ilmu, penting kita ke majelis Habib. Nama majelisnya Majelis Ratib Al-Idrus Al-Him Abdullah Idrus ini orang wali Allah Ta'ala yang dalam qasidah wa dzikrul aidarusi wa ajla, zikir dan ibadat dengan aidarus termasuk ratibnya. Kalau kita baca ini menenangkan hati, membersihkan hati kita. Nanti campur ada majelis anak cucu Nabi yang mengadakan, kita dapat pandangan Rasulullah sebagai tanda kita cinta dengan Rasulullah, mencintai ahli bait. Tanda betul kita cinta lawan ahli bait, kita mencintai semua sahabat-sahabat Nabi. Mudahan kita selalu suka ke majelis ilmu. Ada kawa seminggu sekali ke majelis ilmu, saban malam harus dipaksa, dilawan. Apabila kita mau ke majelis ilmu, alhamdulillah, sambil kita perbaiki niat-niat kita. Sekalipun awalnya niat ke majelisnya hanya mensesuaikan, karena baikamnya kaul bila cangkal ke majelis, saban malam kamis ke majelis Ratib Al-Idrus, aku supan lo mintuha tang jam mintuha dulu, kamu aku dulu supan aku bersiap diri diambil sidin. Nah, ayo aja dulu macam-macam niat kita, tapi kita dengan istiqomah, dengan kita membaca amalan di majelis, kita akan dirubah hati kita menjadi baik. Oja almarhum sekumpul, penting kita tuh ada misi wiritan. Wiritan ini Ratib ayu Allah ini wiritan. Apabila wiritan dan kita baca amalan-amalan orang soleh kita amalkan, ini akan merubah hati kita jadi baik. Tiap-tiap wirid mengandung wahid itu faedahnya, rahasianya, sehingga hati kita kenal lawan Allah, sehingga hati kita tenang dengan melewat wirid. Ujar ulama, apabila kita membuka majelis ilmu dibaca di majelis itu, amalan orang soleh kita baca itu munasabah, istilah bahasa kita tuh pas sudah. Kelakuan ulama-ulama dahulu, ilmu dibaca, amalan dibaca, itu sudah sesuai. Tinggal kita berdoa mudahan bisa ikhlas, mudahan kita bisa istiqomah. Yang penting masalah Isra Mi'raj ini kita menerima masalah sembahyang. Sembahyang ini perlu kita perbaiki. Allah Ta'ala menyebutkan sembahyang ini dengan kalimat aqimus sholah tuqimus sholah. Ada bacaannya aqilu, tapi aqimu, luruskan, sempurnakan. Kadang-kadang rukunnya kada sempurna, harus kita sempurnakan. Kadang-kadang bacaannya lah salah, kadang-kadang gawiannya pas, rukunnya pas, tapi sembahyang mengalamun.
kadang rasa kita ini sedang di hadrat Tuhan. Ujar ulama, sembahyang itu isinya munajat kepada Allah, munajat kepada Rasulullah. Rasulullah kesenangannya, kesejukan batinnya waktu sembahyang. Mudah-mudahan kita bisa semacam Rasulullah, rasa ledat dalam sembahyang. Karena sembahyang ini kita sedang dihadapi Tuhan, sedang kita menghadap Tuhan. Apa itu sembahyang? Kata ulama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisara'itu mahsusah. Sembahyang itu ada bacaan yang harus kita baca, ada perbuatan yang harus kita lakukan, yang dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, yang ditutup dengan kalimat Assalamualaikum. Istilah bahasa kita, buah daripada sembahyang mengutamakan Allah, buah daripada sembahyang selalu kita melakukan kebaikan lawan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan guru sekumpul Sidin, jaga hati, jangan sampai hati kita ini merasa memiliki. Sehat ini hanya titipan, sehingga ya Nabi wasihataka qabla saqamika. Ayo engkau ambil kesempatan mumpung sehat sebelum datangnya sakit. Jadi sehat bagian Allah, titipan Allah. Kalau kita ingat titipan, kadang-kadang kita sombong. Kadang-kadang kita nih sehat lalu sombongnya, bahnya wanita anumnya bapak nyakit, unda jatuh. Isin penyakitan, balum kaya. Kalau pindah langsung mati pian, bisa kaya nang pindah sombong ya kan. Nah jadi kita jangan sombong. Kalau kita doa yakin akan anum ini bagus, nang anum ini kada banyak dosa. Aku nih Tuhan banyak dosa, Tuhan menjadi Tuhan lagi bisa ya. Jadi biasakan lihat kelebihan orang lain. Jangan kita merasa alim, ilmu ampun Tuhan, kita hanya dialim makan. Adalah kita keluar daripada rahim itu membawa kitab lanjang mengaji dulu tuh hanya alim. Nah jadi ilmu datang ngabadudi, sehat datang ngabadudi, apabila sifatnya badudi datang dari Tuhan. Kita jangan sombong, kita anggap ini hanya titipan. Tampulu sehat ayo beramal, tampulu bisi ilmu dipakai. Tambolo kita mau beribadat, ayo kita syukur. Kenapa penting kita tuh merasa jangan memiliki, hanya yang ada di sifatnya titipan, supaya kita jangan sombong. Kenapa kita jangan sampai merasa memiliki, lamun hilang kada sakit hati. Kalau pian betul menganggap kekayaan duitnya hanya titipan, pian sosial. Inilah tambah sugih tambah apik, tambah sugih basadakah minta angsul, basadakah memilih duit nang pekulat, masih sayang menganggap sugih. Kalau kita betul sugih ini hanya titipan, mana kita sosial. Mudahan kita sugih nang sosial, jangan sugih nang apik. Kadang-kadang nang segini batapun lawan panitia masjid. Apa aja panitia masjid nang lagi nang belum ada. Aja panitia masjid banyak kaya. Pian hendak menyumbangkah kada aja batapun ya. Ini bongol ya. Banyak sakit dunia aja dek batin ini ya. Nah ini di hati jangan sampai merasa memiliki. Semuanyaan ampun Tuhan, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Orang wali-wali itu pandangan hatinya minallah ilallah, lillah billah.
4 kalimat ya, min wa ila, bi lawan lillah, dengan Allah, karena Allah, dari Allah kepada Allah. Mudahan kita bisa memahami nang 4 itu lapang, tenang, orang bujung-bujung ingat lawan Tuhan semacam itu, kada bisa sakit hati, kada bisa galau, kada bisa pusang, apalagi muhammad musang. Nah, jadi ingatakan di titipan, kita hanya menikmati, jangan sampai merasa memiliki ya kan. Penting lagi jaga kumpul kita tuh berdoa minta husnul khatimah. Iman kita mantap, amal ibadah banyak, tetap kita takutan. Boleh kita merasa aman kalau sudah di dalam surga. Uja Imam Ghazali, nang namanya baik dalam pandangan Allah, matinya dalam keadaan sedang ingat lawan Tuhan. Kaulah kita memasikan pasti aku ini mati beriman belum tentu. Sebab Habib Ali kita ini di dalam kobohnya Allah, di dalam genggamannya Allah, bisa Tuhan membalik-balik. Kita yang sokong membaca doa, ya muhawwilal hauli wal ahwal, hai Tuhan yang merubah segala keadaan. Orang wali tetap takutan kepada Allah, sekalipun imannya mantap, amalnya banyak, tetap takutan. Sebab nang ianya puting al amal bil khawatim, amal itu nang penting putingnya. Bagaimana supaya kita mudah mencapai husnul khatimah? Kita menjaga ibadah-ibadah yang diwajibkan, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kawat tahu perintah Allah, kau meninggalkan larangan Tuhan, harus dengan ilmu. Jadi penting banget mengaji, memahami ilmu agama, sehingga kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini ada ulun menyusun sebuah kitab. Dalam kitab itu tentang hadis Isra Mi'raj yang kita ambil riwayatnya daripada kitab Bukhari. Nah, kita mengambil ijazah lawan guru sekumpul, sanadnya sampai kepada Imam Bukhari. Di situ tentang keutamaan sembahyang, tentang bahaya meninggalkan sembahyang. Di situ ada, kita ambil dari kitab-kitab. Jadi penting dijaga ibadah, jangan sampai tertinggal. Bila kami meninggalkan ibadah, bahayanya kembali kepada kita. Di situ ada manaqib Imam Syafi'i, manaqib guru sekumpul. Apabila kita membaca manaqib, penting hal ihwalnya itu nang dilihat, mujahadahnya beliau. Kalau karamat itu bagian Tuhan, pada kalau kita hendak menyamai anugerah Tuhan, yang penting lihat mujahadahnya, bagaimana beliau menuntut ilmunya, nasihatnya itu yang penting ya lah. Termasuk di situ ada ijazah masalah hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Termasuk di situ ijazah membaca Fatihah, ijazah membaca ayatul kursi, termasuk ijazah kita berkunut. Sayyidina Ali melihat Nabi setiap sembahyang subuh, Nabi pakai kunut. Jauh lama bagi kunut ini doa paling tinggi, apalagi yang sembahyangnya awalnya tinggi lagi. Termasuk di situ ijazah setelah kita salam menyapu telapak tangan kadahi, memusut. Nabi Anas bin Malik melihat Nabi, hal Nabi setelah salam kedua, nah menyapu telapak tangan kadahi, itu bagian Nabi kayaknya. Ada doanya itu. Termasuk ijazah memandang Rasul Musa Salbir Ru'yah. Ulun melihat guru sekumpul, ulun melihat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau melihat gurunya sampai Rasulullah, sampai kepada Al-Habib Abu Bakar bin Salim Sohibul Inat. Beliau di waktu di majlis mengatakan lawan ahli majlisnya, naziri di sini, wa nazirun naziri min ahli jannah. Hai jamaah yang memandang aku,
Ada orang yang bisa memandang-mandang ulama sampai kiamat, orang itu kena akan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita akan mengambil ini ijazah menjadi penghuni surga. Karena janji Nabi dalam hadis, idza ra'u dzukirallah, apabila ulama itu dilihat dengan cinta, maulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kepada semua ini jamaah, sebagai ijazah kita baca ayat kursi, Fatihah, Qul huwallah, termasuk pian memandang ulun memandang sekumpul dan Sayyid Maliki sampai ke Nabi. Nah, kita baca sama-sama baik-baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi anta alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل الله يديمنا وأهل بيتنا والمسلمين المتصلين المتعلقين ومحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم
وبأهل بيته وبأحبابه إلى يوم الدين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض يا الله جميع حاجاتنا وحاجات إخواننا المسلمين، وأكرمنا بأنواع الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصل وبارك ما عملنا من أنواع الخير غيره نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم الصحابة والكرام والتابعين من أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين لأرواح جميع أهل المعلى والشركة والبقيع ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأموات المسلمين خصوصا لروح شيخنا الشيخ محمد زيد بن عبد الغني الحبيب بن محمد بن نوح الإدريس حبيب فؤاد بن عمر الإدريس حبيب عمر بن أحمد الإدريس حبيب زين بن أحمد الإدريس أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi bi siyadah. Allahumma ja'al jamana hadha zaman maghfura wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan masuma wa mahmuda ya arhamar rahimin. نحن ندعوك يا كريم فاستجب دعانا كما وعدتنا في كتابك المنزل قولك الحق ادعوني استجب لكم فاستجب دعانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ya karim. Jadi kepada semua ini jamaah kitab tadi itu ada majmu'